Partisipasi masyarakat dalam pemilu tak hanya sebatas memberikan hak suara, tapi pengawasan pemilu juga harus dilakukan. Saat ini masyarakat bisa ikut mengawal perhitungan suara lewat beberapa aplikasi hingga situs. Situs kawalpemilu.org dapat menjadi platform masyarakat untuk mengawal perhitungan suara pemilu 2024. Melalui situs ini, para pemilih bisa melaporkan hasil perolehan suara di tempat pemilihan suara masing-masing. Saya mencoba mengaksesnya. Pertama, saya diminta login menggunakan alamat Surel. Lalu saya diminta mengisi beberapa data mulai asal provinsi, kabupaten kota, kecamatan hingga lokasi TPS saya akan mencoblos. Kemudian saya bisa berpartisipasi mengawal pemilu dengan mengklik tombol jaga TPS saya. Lalu pada hari pencoblosan nanti, saya atau masyarakat lainnya bisa melaporkan hasil perolehan suara berupa formulir C1 dengan cara difoto dan diunggah di situs ini. Sehingga siapapun bisa melihat hasil perolehan suara di TPS secara langsung. Selain situs ini, ada pula platform yang serupa seperti Jaga Pemilu hingga Jaga Suara. Beberapa warga kota Bandung yang saya temui mengaku tahu akan adanya platform seperti ini. Bahkan di antara dari mereka sudah mencoba mendaftar. Keberadaan situs atau aplikasi ini bisa dijadikan media pengawasan bagi masyarakat luas. Adanya aplikasi itu sangat membantu untuk transparansi, untuk semua jadi mengetahui lah hasilnya bisa seimbang yang dilaporkan sama yang di tempat TPS lah sama yang di itu bisa disinkronkan lah gitu. Dengan adanya aplikasi itu ya cukup baik ya untuk jadi masyarakat bisa ngelihat gitu ya transparansinya, hasil perhitungan suara sementaranya. Jadi ya cukup bagus sih, cukup baik. Jadi kita bisa memprediksi si A atau si B ini kira-kira posisinya jadi keberapa atau potensi untuk terpilihnya seberapa besar kita bisa tahu gitu. Menurut pakar politik Universitas Padjadjaran Firman Manan, ada dua hal yang bisa dilakukan pemilih dalam pemilu. Pertama, menyalurkan hak suara di TPS, dan kedua adalah mengawasi proses rekapitulasi suara, termasuk penggunaan aplikasi seperti ini. Tentu mengantisipasi dan mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan, manipulasi-manipulasi. Karena kita tahu peluangnya memang terbuka. Misalnya ya, dalam proses penghitungan. Kalau kemudian tidak dicermati dengan baik, saja peluang untuk melakukan manipulasi. Bahkan kita tahu juga karena sistem kita itu kan tidak selesai di TPS. Setelah di TPS itu ada kemudian rekapitulasi di tingkat kecamatan, naik ke kabupaten kota, naik ke provinsi, baru kemudian di tingkat pusat. Selanjutnya, pakar keamanan cyber Alphonse Tanujaya menyebut keberadaan platform kawal pemilu yang dibuat civil society seperti ini baik dilakukan. Keberadaannya bisa menjadi pilihan selain menggunakan aplikasi sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap yang dikelola oleh KPU. Meski demikian, ada beberapa kelemahan yang dimiliki aplikasi seperti ini, peretasan misalnya. Dari Sirekap ini kan memperlihatkan hasilnya. Nah, yang terjadi misalnya Sirekapnya lambat, atau andaikan Sirekapnya berhasil diretas lalu datanya tidak sesuai, nah itu yang akan menjadi satu keraguan masyarakat. Jadi legitimasinya akan rendah dan kepercayaan masyarakat akan turun. Alphonse mengimbau KPU atau pengelola keamanan platform kawal pemilu atau sejenisnya tidak lengah dan selalu memastikan sistem perhitungan atau server berfungsi dengan baik dan menutup celah pelonggaran keamanan dalam jejaring sistem. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.